Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Malahayati SHLLM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Internasional 6D. Pada video kali ini kami akan memaparkan analisis tentang penyelesaian sengketa kepulauan dalam perspektif hukum internasional, studi kasus sengketa perebutan Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Saprun dengan NIM 1905110, saya Amatul Najlah dengan NIM 1905113 dan Azina Khaira dengan NIM 1905114. Baik, langsung saja mengenai pendahuluan analisis sengketa. Pendahuluan, salah satu sengketa wilayah yang menarik untuk dibahas yakni sengketa pulau yang dialami oleh Jepang dan Korea Selatan untuk merebutkan Pulau Dokdo. Pulau Dokdo atau Takeshima terletak di tengah-tengah antara Korea dan Jepang. Pulau Dokdo terdiri atas dua buah pulau karang yang bernama Sodo dan Dongdo, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai Pulau Barat dan Pulau Timur. Total luas Pulau Dokdo adalah sekitar 187.453 meter kubik, dengan luas Sodo 88.674 meter kubik dan luas Dongdo adalah 73.297 meter kubik. Pulau Dokdo atau Takeshima terletak berjarak sekitar 134 mil laut dari Korea Selatan dan sekitar 138 mil laut dari Jepang. Jarak dari Pulau Ulleungdo milik Korea Selatan adalah sekitar 58 mil laut, sedangkan Pulau Oki yang merupakan pulau milik Jepang adalah sekitar 100 mil. Pulau ini sendiri merupakan pulau yang tidak layak huni, namun ada hal menarik di sana, yakni arus hangat dari wilayah selatan yang bertemu arus dingin dari wilayah utara di sekitar pulau membuat pulau ini menjadi daerah dengan kekayaan laut yang melimpah dan juga mengandung banyak hidrokarbon. Sengketa ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan pada tahun 2012 ramai diberitakan karena Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan bahwa secara historis maupun yuridis Pulau Dokdo atau Takeshima merupakan wilayah Jepang. Tentu pernyataan tersebut memicu kemarahan warga Korea Selatan hingga aksi saling balas pun terjadi, di mana pernyataan Duta Besar Jepang tersebut dibalas oleh Presiden Korea Selatan dengan melakukan kunjungan ke Pulau Dokdo pada tahun yang sama. Dan kunjungan tersebut dianggap penghinaan terhadap warga Jepang, Korea Selatan maupun Jepang sama-sama memiliki bukti yang menguatkan yang mana dasar klaim Jepang yakni didasarkan pada perjanjian Jepang dan Sekutu yakni perjanjian San Francisco 1951 yang dalam pasal 2 menyatakan bahwa Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk Pulau Kelpart, Port Hamilton, dan Degelit. Berdasarkan pada pasal 2, Jepang berpendapat bahwa ia hanya mengakui kemerdekaan Korea, sedangkan kewajiban untuk melepaskan Pulau Dokdo atau Takeshima tidak tertera dalam pasal tersebut. Dan Korea Selatan membantah dengan dasar historis atau fakta sejarah yang dimilikinya yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa Pulau Dokdo atau Takeshima pada awalnya merupakan suatu wilayah yang tidak ada pemiliknya dan telah bersatu dengan Korea Selatan pada masa dinasti Silla pada tahun 512 sebelum Masehi. Sehingga saat ini ketegangan antara kedua negara terus berlanjut yang hingga memicu konflik yang berkepanjangan, dan dampak sengketa ini sudah berimbas terhadap berbagai aspek kehidupan dari kedua negara. Hal inilah yang menjadi dasar penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati, dan nantinya dapat mengetahui proses penyelesaian sengketa tersebut dikaji dalam hukum internasional. Para pihak yang bersengketa dalam kasus ini yaitu Jepang dan Korea Selatan. Namun dilihat dari posisi kasus, tidak adanya pengajuan gugatan terhadap sengketa perebutan pulau tersebut, dikarenakan kedua negara belum secara tegas menentukan upaya-upaya apa yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ini, baik secara melalui perjanjian pengembangan bersama, melakukan mediasi lalu menyelesaikan sengketa dengan prosedur wajib yang telah ditentukan dalam Angklos 1982, yakni melalui konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional hukum laut atau ITLOS. Langsung saja, yaitu status kepemilikan Pulau Dokdo antara negara Jepang dan negara Korea Selatan. Perlu kita ketahui bersama bahwa Pulau Dokdo dalam bahasa Korea Selatan diartikan sebagai Pulau Batu. Sementara di masyarakat Jepang, Pulau Dokdo lebih dikenal dengan Pulau Takeshima yang diartikan sebagai Pulau Bambu. Pulau Dokdo ataupun Pulau Takeshima ini terletak di tengah-tengah antara Korea dan antara Jepang, di mana Pulau Dokdo tersebut pada dasarnya bukan pulau yang layak huni. Kenapa? Karena kondisi Pulau Dokdo tersebut wilayahnya karang yang tandus dan juga berukuran kecil, di mana total luas Pulau Dokdo tersebut hanya sekitaran 187.453 meter kuadrat.
Jadi Pulau Dok Do ataupun Pulau Tekesema ini berjarak sekitaran 134 mil ataupun 215 mil kilometer laut dari Korea Selatan, dan sekitaran 138 mil atau 220 kilometer laut dari Jepang. Meskipun ukuran pulau tersebut kecil, tetapi potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral sangat banyak di pulau tersebut. Karena disebabkan oleh arus dingin dari wilayah utara dan juga arus panas dari wilayah selatan, dan bertemu di sekitaran Pulau Dok Do sehingga menyebabkan jumlah plankton berlimpah. Karena jumlah plankton yang berlimpah sehingga mengakibatkan ikan-ikan di sana sangat banyak, dan juga ikan-ikan yang bermigrasi ke daerah Pulau Dok Do tersebut sangat banyak. Namun konflik perebutan Pulau Dok Do ini sudah berlangsung cukup lama, yaitu berawal sejak masa dinasti Silla, yaitu pada abad ke-6 masuk pada abad ke-17. Jepang telah membentuk kedaulatan Dok Do untuk menunjukkan fakta bahawa Jepang telah lama mengakui keberadaan Pulau Dok Do tersebut. Sehingga pada tahun 1904 muncul perang Rusia dan Jepang, di mana saat itu Korea dan Jepang membuat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa Korea menyerahkan sepenuhnya urusan luar negeri dan menyerahkan wilayah Korea untuk Jepang saat Jepang membutuhkan untuk kepentingan perang. Pada tahun 1910, Jepang menguasai seluruh hak dan fungsi politik luar negeri Korea Selatan yang pada saat itu berlangsung kurang lebih 35 tahun, sehingga pada akhir tahun 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang pada saat itu menyerah terhadap sekutu, sehingga membuat Jepang mengembalikan wilayah-wilayah jajahannya kepada pemilik asalnya. Sehingga pada tahun 1965, saat berlangsungnya Perang Dingin, Perdana Menteri Korea Selatan dan Perdana Menteri Jepang sepakat bahwa perselisihan akan ditangguhkan. Namun pada era ke-21, yaitu pada tahun 2005, sengketa Pulau Dok Do memicu kembali, yaitu permasalahan antara Jepang dan Korea perebutan Pulau Dok Do. Penyelesaian sengketa Pulau Dok Do antara Jepang dan Korea Selatan. Sengketa Pulau Dok Do sudah berimbas terhadap hubungan kedua negara, di mana semakin tahun semakin memanas pasca isu Pulau Dok Do mencuat kembali. Banyak kerjasama yang dilakukan kedua negara menjadi ancaman pasca terjadinya sengketa ini. Ketidakpercayaan publik Korea Selatan terhadap Jepang maupun publik Jepang terhadap Korea Selatan mengakibatkan semakin dinginnya hubungan kedua negara. Hubungan bilateral yang tenggang antara kedua negara juga mengakibatkan banyaknya perjanjian-perjanjian yang dilakukan kedua negara putus begitu saja atau tidak diperpanjang, dan bahkan Jepang dan Korea Selatan enggan terlibat dalam suatu perjanjian bilateral. Berbagai upaya telah dilakukan kedua negara, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang selalu berakhir dengan jalan buntu. Tahun 1998, Jepang dan Korea Selatan menyepakati perjanjian perikanan 1998 di Laut Jepang. Sebenarnya perjanjian perikanan merupakan pengaturan sementara dalam sengketa Pulau Dok Do. Terlambatnya kedua belah pihak atau kedua negara ini untuk menetapkan batas maritim antara Jepang dan Korea Selatan mengakibatkan terhambatnya kedua negara untuk dapat menikmati hasil laut yang melimpah di sekitaran perairan Pulau Dok Do. Pandangan yang berbeda mengenai sengketa Pulau Dok Do ini mengakibatkan sengketa ini tidak kunjung menemukan jalan tengah. Namun, kami mencoba memberikan pandangan yang nantinya dapat dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dok Do mengacu pada hukum internasional, yakni antara lain, yang pertama, membuat perjanjian pengembangan bersama. Nilai ekonomi pada Dok Do yang melimpah yang mana memiliki hidrokarbon atau minyak gas bumi yang terkandung di dalamnya dan jumlah ikan yang terbilang cukup besar. Perjanjian pengembangan bersama ini pada dasarnya memiliki konteks yang berbeda dengan kasus ini. Perjanjian pengembangan bersama merupakan perjanjian yang dilakukan baik bersifat bilateral ataupun multilateral yang dilakukan negara terhadap wilayah berdaulatnya
yang dilaksanakan di wilayah maritimnya yang tidak dipersengketakan. Akan tetapi, dalam hal ini sengketa Pulau Dokdo melakukan pengembangan bersama yang untuk dipertimbangkan mengingat Korea Selatan dan Jepang memiliki kedaulatan yang sama terhadap Pulau Dokdo karena termasuk dalam zona ekonomi eksklusif. Sehingga apabila pengembangan bersama ini diwujudkan oleh kedua negara dengan melakukan eksplorasi, eksploitasi, serta konservasi terhadap kekayaan yang ada di dalamnya tidak lagi bertentangan dengan UNCLOS 1982. Selanjutnya ada duduk perkara. April 2006, Jepang dan Korea Selatan melakukan negosiasi untuk dapat menyelesaikan sengketa. Hal ini bermula saat Jepang mengumumkan untuk melakukan riset ilmiah dalam rangka untuk meneliti fitur geografis bahwa laut di Jepang, wilayah yang akan diteliti Jepang yakni di daerah sekitaran Pulau Dokdo. Kedua negara sepakat untuk melakukan pertemuan dan sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini. Namun, pertemuan ini berlangsung sangat alot dan tegang sehingga menyebabkan pertemuan tersebut tidak menghasilkan apapun. Untuk dapat menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo, akan tetapi mendapat kesepakatan untuk Jepang menunda rencana riset ilmiah tersebut dan Korea Selatan menunda mendaftarkan fitur geografis kepada Organisasi Hidrologi Internasional. Jepang dan Korea Selatan juga membuat kesepakatan untuk melakukan riset ilmiah bersama-sama yang pada riset ini menghasilkan bahwa ada gas hidrat di dalamnya Uleng Tsushima Basin. Jepang dan Korea Selatan tidak hanya menyelesaikan sengketa ini hanya melalui negosiasi. Jepang tercatat sudah 3 kali membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional yakni pada tahun 1954, 1962, dan yang terbaru pada tahun 2012. Namun Korea Selatan sudah menolak. Penolakan ini didasarkan pada Korea Selatan menganggap bahwa tidak ada sengketa wilayah mengenai pulau-pulau di Laut Timur Jepang. Didegaskan juga bahwa kunjungan Presiden ke Pulau Dokdo bertujuan untuk mendesak Jepang untuk menyelesaikan keluhan-keluhan yang ditinggalkan pada masa jajahan Jepang dan dari Korea Selatan. Hasil kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Pulau Dokdo berjarak sekitar 134 mil atau 215 km dari Laut Korea Selatan dan sekitar 138 mil atau 220 km laut dari Jepang. Status kepemilikan Pulau Dokdo sendiri hingga kini belum jelas. Jepang dan Korea Selatan sama-sama memiliki dasar kuat untuk mengklaim Pulau Dokdo, yakni Jepang dengan dasar perjanjian San Francisco 1951 yang diperkuat dalam pasal 2. Sementara Korea Selatan mengklaim Pulau Dokdo berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan yang menyatakan bahwa Dokdo adalah wilayah Usangguk atau pulau yang tidak berpenghuni yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal abad ke-6 yakni 512 sebelum Masehi, yang menunjukkan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal pada saat dinasti Silla dan juga berdasar pada SCAPIN nomor 667 dan 1003. Jika dilihat berdasarkan UNCLOS 1982, maka Pulau Dokdo termasuk bagian dari zona ekonomi eksklusif kedua negara. Saran dari kami sebagai penganalisis, yang pertama agar Jepang maupun Korea Selatan untuk dapat meninggalkan keegoisan masing-masing untuk dapat menyelesaikan sengketa ini dan hendaknya kembali duduk bersama untuk dapat melakukan perundingan dengan pemikiran yang lebih tenang dan rasional. Kemudian yang terakhir agar Jepang dan Korea Selatan dapat memilih secara tegas untuk menempuh upaya-upaya apa untuk menyelesaikan sengketa ini, yakni dengan cara melakukan perjanjian pengembangan bersama. Sekian presentasi dari kelompok 3 pada mata kuliah Hukum Laut Internasional 6D. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.